Oke, bentar ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat slide saya. Dapat terlihat? Terlihat, Pak. Oke, hari ini ya kita akan pertemuan ketiga dan pertemuan terakhir untuk keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler ya. Iya, Pak. Oke, hari ini kita akan mempelajari beberapa poin yang penting yang dimana berkaitan dengan tren dan isu ya, gangguan sistem kardiovaskuler, kemudian praktek berbasis bukti atau evidence-based practice ya, kemudian manajemen kasus, peran perawat, dan fungsi advokasi ya. Oke, untuk penyakit kardiovaskuler itu adalah penyebab utama yang dimana kematian ya di dunia dan Indonesia khususnya, dan pemahaman ini juga penting ya bagi Anda semua bahwa agar Anda itu mampu berperan aktif dalam pencegahan, penanganan, dan hingga advokasi pasien, seperti itu. Ini tujuannya ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan epidemiologi ya secara global. Menurut WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, untuk penyakit kardiovaskuler itu dia menyumbang sekitar sepertiga dari seluruh kematian di dunia. Lebih dari 17 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini lebih tinggi dibandingkan kanker, infeksi, maupun kecelakaan. Fakta ini menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskuler merupakan ancaman serius bagi kesehatan global. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan referensi ya, Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, itu menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung ya sebesar 1,5% dan hipertensi sebesar 34,1% pada orang dewasa. Angka ini sangat tinggi dan hipertensi itu merupakan ibaratnya seperti pintu masuk ya, utama ke berbagai penyakit lain. Misalnya apa? Stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian penyakit jantung koroner. Ya, maka dari itu oleh karena itu perawat harus aktif nih dalam deteksi dini dan edukasi pada masyarakat seperti itu. Kemudian faktor risiko penyakit jantung ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa. Yang dimana faktor yang tidak bisa diubah itu adalah usia, jenis kelamin, riwayat keluarga. Namun ada faktor yang bisa diubah nih, adalah pola makan, kemudian kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, kurang olahraga, dan juga stres seperti itu. Inilah area di mana perawat bisa berperan besar untuk mencegah penyakit. Terkait dengan ini ya, urbanisasi ya, membuat masyarakat lebih banyak mengkonsumsi makanan cepat saji. Ya, ataupun misalnya junk food seperti itu. Kemudian bekerja di kantor dengan aktivitas fisik yang rendah dan mengalami stres yang lumayan berat seperti itu. Semua faktor ini eh, meningkatkan risiko terjadinya hipertensi, obesitas, dan diabetes yang pada akhirnya meningkatkan penyakit pada kardiovaskuler. Populasi lansia di Indonesia itu semakin meningkat. Lansia mengalami penurunan elastisitas dari pembuluh darah dan berkurangnya kontraktilitas dari jantung tersendiri. Akibatnya, mereka itu berisiko lebih tinggi
mengalami hipertensi dan gagal jantung, di mana perawat juga harus mempersiapkan pelayanan yang ramah pada lansia tersebut. Pertanyaannya, mengapa lansia itu lebih berisiko mengalami gagal jantung? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok lansia itu berisiko mengalami gagal jantung? Ada yang bisa? Silakan berargumen. Kenapa kok lansia itu dia lebih berisiko mengalami gagal jantung? Karena Silakan pertama Putri. Silakan. yang pertama itu menurut saya itu karena syaraf-syarafnya itu fungsi syaraf-syarafnya itu sudah berkurang, Pak. Dan juga karena kurang gerak, seperti yang tadi di awal itu aktivitas fisik berkurang karena sudah lansia. Sekian. Oke, baik Putri. Ada yang lain lagi? Kenapa kok lansia itu lebih beresiko mengalami gagal jantung? Keywordnya apa? Keywordnya apa? Kata kuncinya apa? Kalau lansia itu otomatis dia akan mengalami semua degenerasi atau mengalami penurunan. Baik itu sistem tubuh, fungsi tubuh, dan sebagainya. Kaitannya dengan jantung. Ya, karena fungsi jantung itu akibat dari apa? Menurunnya akibat dari degenerasi otot jantung atau miokardium dan pembuluh darah, sehingga lansia itu beresiko lebih tinggi mengalami gagal jantung. Ya, seperti itu. Selain masalah medis, penyakit kardiovaskuler juga itu dia akan menimbulkan beban ekonomi yang sangat besar. Berdasarkan referensi, data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau istilahnya kita kenal dengan BPJS ya, BPJS Kesehatan menunjukkan biaya pengobatan jantung itu termasuk yang tertinggi. Ditambah lagi, zaman kemarin itu adalah pandemi COVID-19, ya, yang meningkatkan komplikasi jantung seperti peradangan otot jantung atau miokarditis, seperti itu, dan gangguan irama jantung atau istilahnya aritmia. Itu berdasarkan referensinya. Dalam praktik keperawatan modern, ya, kita harus mengintegrasikan atau saya menyambungkan antara bukti penelitian, pengalaman klinis, dan juga preferensi dari pasien tersebut. Inilah yang kita disebut dengan evidence best practice atau istilahnya EBP. Ya, dengan EBP kita bisa memastikan bahwa pelayanan keperawatan berbasis bukti itu yang terbaik. Seperti itu. Kemudian khusus untuk yang ini ya pentingnya EBP dalam kasus jantung. Sorry. Hipertensi ya. Untuk hipertensi tersendiri, contoh nyata ya, pada penelitian yang lainnya, ada beberapa referensi itu menunjukkan bahwa diet sehat seperti DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, ya, olahraga rutin, dan berhenti merokok itu dia efektif menurunkan tekanan darah. Jadi ini adalah berbasis yang pada bukti. Nanti ada dong kalau misalkan dapat untuk di bidang KMB, untuk penelitian skripsi, itu bisa dilihat atau bisa juga ditiru untuk penelitian ini. Yaitu berkaitan dengan apa? Efektivitas dari DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, kemudian ada olahraga rutin, berhenti merokok, dia itu bisa berpengaruh pada perubahan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Itu sudah judul tuh. Nanti bisa dijadikan untuk penelitian ataupun skripsi seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, pada penyakit jantung koroner, ya, EBP merekomendasikan mengkonsumsi aspirin, beta blocker, ya, dan intervensi seperti PCI atau percutaneous coronary intervention dan CABG. CABG itu adalah coronary artery bypass grafting, ya. Dan khususnya pada pasien dengan gagal jantung,
penggunaan ACA, inhibitor, kemudian ada istilahnya beta blocker, ya, dan serta edukasi pasien itu sangat penting, seperti itu. Untuk implementasi evidence base oleh perawat, ya, ada di mahasiswa sekalian, jangan lupa bahwa perawat adalah garda terdepan dalam implementasi dari evidence based practice atau istilahnya BEBP. Kita tidak hanya memberikan obat atau memantau vital signs atau tanda-tanda vital, juga memastikan intervensi yang diberikan itu dia efektif, seperti itu. Caranya adalah dengan edukasi pasien, kemudian pemantauan terapi, kemudian serta evaluasi terkait dengan outcome yang dari pasien tersebut dari hasil intervensi yang kita lakukan, ya. Kemudian selain itu, perawat juga harus rajin membaca jurnal atau guideline yang terbaru, seperti itu. Seperti referensinya itu apa? Ini siapa ini yang pakai coret-coret ini? Jelek sekali ini. Oke, saya ulangi lagi. Ini berkaitan, ya, ada dong semua harus rajin membaca artikel ataupun jurnal-jurnal penelitian ataupun guidelines atau panduan. Contohnya seperti apa? American Heart Association, ya, atau berkaitan dengan European Society of Cardiology atau ESC, seperti itu. Meskipun EBP penting, ya, banyak hambatan nih di lapangan. Contohnya, adanya keterbatasan akses jurnal internasional, kurangnya pelatihan EBP, dan resistensi terhadap perubahan praktik, ya. Sedangkan di daerah, itu hambatannya semakin besar karena kurangnya sumber daya manusia serta fasilitas yang ada. Solusinya apa? Solusinya yang bisa dilakukan adalah dengan penyusunan panduan lokal berbasis pada EBP dan peningkatan pelatihan pada perawat tersebut. Jadi ada di mahasiswa itu wajib hukumnya mengetahui untuk akses jurnal. Di sini ada yang sudah pernah download artikel ataupun jurnal? Bisa diresen? Pernah baca tidak? Atau pernah istilah kenal dengan artikel tidak? Pernah, Pak. Oke. Kalau Tia berapa kali, Tia? Sudah Kalau pernah berapa untuk kali akses jurnal? bisa lebih dari 3 kali, Pak. Soalnya Oke, kalau untuk buat makalah saja harus banyak referensi, Pak. oke. Selain itu, siapa lagi? Saya juga pernah, Pak. Oke. Terkait apa? Pernah browsing tentang apa? Ilmu gizi, Pak. Oke. Apa yang ditemukan? Itu masalah gizi yang ada di Indonesia, Pak, sama diet. Tentang Oke, diet-diet. terkait dengan dietary ya. Oke, Siapa? good. Jadi kita sebagai mahasiswa itu wajib tahu kalau misalkan kita melakukan tindakan keperawatan apapun itu harus berbasis pada evidence base. Karena apa? Itu sebagai guideline ataupun patokan buat kita, Dek. Seperti itu. Agar kita bisa terhindar dari istilahnya malpraktek seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kita masuk dalam manajemen kasus, ya. Case management atau manajemen kasus itu adalah pendekatan integrasi untuk pasien dengan kondisi kompleks seperti penyakit kardiovaskuler. Tujuannya adalah agar pasien itu mendapatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, ya. Sehingga perawat juga bisa berperan sebagai case manager atau kita sebagai lulusan nurse nantinya itu adalah untuk bisa menganalisa kasus. Jadi ada kasus datang, kita sudah bisa memanage atau bisa mengatur atau bisa menjadikan solusi tersebut. Yang sifatnya adalah mengkoordinasikan layanan dari berbagai profesi. Jadi bukan hanya nursing doang. Bisa apoteker, ya, ataupun farmasi, kemudian dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan sebagainya. Atau radiografi juga, seperti itu. Ya. Kemudian, manajemen kasus tersendiri itu terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah terkait dengan asesmen kebutuhan pasien.
Jadi kita harus kaji nih, apa sih kebutuhan pasien itu seperti apa. Kemudian setelah terkaji nih, kira-kira kita akan melakukan apa? Perencanaan intervensinya apa? Kemudian kita akan melakukan koordinasi antar profesi dan monitoring berkelanjutan, serta akan mengevaluasi hasil dari tindakan yang kita sudah buat kepada pasien. Jika semua komponen ini dijalankan dengan baik, pasien akan mendapatkan perawatan yang lebih optimal seperti itu. Contoh kasus, ya. Contoh kasus manajemen adalah hipertensi emergensi. Misalnya nih, pasien datang dengan tekanan darah sekitar 220/120 mm Hg, ya, dan mengalami gejala seperti apa? Gejala neurologis, ya, bisa penurunan kesadaran atau peningkatan tekanan intrakranial. Ada yang tahu apa itu peningkatan tekanan intrakranial? Kayak gimana tanda-tandanya? Kayak gimana? Peningkatan tekanan intrakranial. Anda sudah ini kan pemeriksaan fisik? Sudah belum? Pemeriksaan fisik itu di semester berapa? Semester 2, Pak. Oke. Sudah diajarkan tidak? Apa itu peningkatan tekanan intrakranial atau PTIK? Hah? Sudah diajarkan belum? Gelap. Peningkatan tekanan intrakranial itu adalah gejalanya satu. Pada saat jalan itu dia gayanya sempoyongan. Ya. Yang kedua, itu matanya kunang-kunang. Yang ketiga, itu adalah muntah proyektil. Atau muntah proyektil, muntah. Seperti itu. Itu adalah tanda-tanda PTIK. Ya. Kemudian, yang berikutnya lagi, perawat harus segera melakukan tindakan stabilisasi. Seperti apa? Memberikan obat intravena sesuai dengan instruksi, memantau tekanan darah, serta melakukan observasi neurologis. Ya, respon cepat ini dapat menyelamatkan nyawa pasien tersebut. Berikutnya, contoh kasus pada pasien dengan PJK. Pasien dengan angina pectoris unstable, kemarin kan sudah diajarkan kan, terkait dengan angina ya, kan ada yang stabil dan non stabil kan. Tidak perlu saya ulangi lagi ya. Di mana pasien dengan angina tidak stabil atau unstable itu adalah salah satu kondisi kritis pada pasien dengan PJK. Nyeri dada tidak hilang dengan istirahat. Biasanya itu disertai dengan perubahan pada EKG. Apa yang harus dilakukan oleh perawat? Perawat harus melakukan observasi pada EKG, ya, memberikan terapi oksigen, kemudian memberikan obat aspirin, ya, dan mendampingi pasien bila dilakukan tindakan PCI. Kepanjangannya adalah percutaneous coronary intervention atau CABG atau istilahnya coronary artery bypass grafting. Seperti itu. Ya. Berikutnya, kasus pada gagal jantung. Pasien gagal jantung itu biasanya datang dengan sesak nafas nih, cepat lelah, dan adanya edema. Masih ingat kan materi kemarin? Kan sudah saya share kan PPT-nya, YouTube-nya saya, kayak gitu. Ya. Pada gagal jantung kanan, itu dia adanya gejala khas. Gejala khasnya apa? Edema pada tungkai ataupun pada ekstremitas bagian bawah, kaki. Dan adanya distensi vena jugularis. Ya. Perawat memerlukan edukasi ya, atau diberikan edukasi terkait dengan diet rendah garam nih. TKTPRG. Ya. Tinggi kalori, tinggi protein, dan rendah garam. 2.500 atau 2.100 gitu kilokalori per 24 jam.
Seperti itu. Memastikan kepatuhan minum obat, ya, serta mengajarkan pasien itu cara memantau berat badan harian untuk deteksi terkait dengan retensi cairan. Masih ada yang ingat rumus balance cairan? Masih, Pak. Silakan Tia. Kayak gimana rumusnya? Input kurang output. Oke, sama dengan 0. Ya, kemudian masih ingat ya, tidak perlu saya flashback lagi. Ya. Kemudian yang berikutnya, rehabilitasi jantung itu adalah program komprehensif yang diberikan setelah pasien itu dia mengalami serangan jantung atau heart attack, ya. Kemudian operasi jantung ataupun diagnosis gagal jantung kronis. Program ini meliputi apa? Latihan fisik yang terkontrol, kemudian edukasi gaya hidupnya, konseling psikologis, ya, dan dukungan sosial. Perawat berperan penting dalam memotivasi pasien itu dia agar mengikuti program ini. Karena apa? Terbukti mampu menurunkan kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Itu berdasarkan artikel-artikel penelitian yang sebelumnya. Bisa dipahami? Tiara dan Salsabila ada lihat apa? Tidak, Pak. Tadi lihat teman-teman, Pak, punya. Kalau tidak fokus, tidak apa-apa. Keluar aja dari Zoom. Ya, saya tidak rugi. Seperti itu. Ya. Pak, minta izin, Pak. Silakan. Bagaimana, Fikram? Minta izin sholat, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ya, terkait dengan kolaborasi interprofesional. Pasien dengan penyakit kardiovaskuler itu dia memerlukan penanganan multidisiplin. Dokter melakukan diagnosis, ya, dan terapi medis, kemudian ahli gizi merancang dietnya, kemudian apoteker memastikan penggunaan obat yang tepat, fisioterapis dia membantu rehabilitasi fisik pada pasien dengan jantung seperti itu, kemudian psikolog dia juga memberikan dukungan secara mental, dan perawat menjadi penghubung yang mengkoordinasikan semua aspek tadi. Kolaborasi interprofesional ini sangat penting agar pasien itu dapat mendapatkan pelayanan yang secara holistik atau yang secara keseluruhan seperti itu. Peran klinis perawat adalah memberikan asuhan secara langsung ya kepada pasien. Baik itu secara apa? Bio, psiko, sosial dan spiritualitas, ya. Memberikan asuhan kepada pasien secara langsung di ruang rawat inap ataupun di UGD. Misalnya, memantau tanda-tanda vital. Kemudian mengobservasi elektrokardiogram atau EKG, ya. Kemudian memberikan obat sesuai dengan instruksi dokter dan melakukan resusitasi jika terjadinya henti jantung. Ya. Nanti Pak, bagaimana caranya untuk resusitasi jantung? Nanti kalian dapat saya juga di semester 5 nanti di keperawatan gawat darurat. Seperti itu. Kalau di amanatan lagi, insya Allah saya sudah selesai studinya. Kemudian yang berikutnya lagi, perawat merupakan garda terdepan terkait dengan apa? Safety pasien atau keselamatan pada pasien tersebut. Pak, bisa izin Bagaimana, sholat Alvin? kah, Pak? Oke, silakan. Izin sholat, Pak. Iya, Oke, silakan. makasih Pak. Dengan saya ya Pak, Ferdi Haris Pak. Oke, Iya, Pak. Makasih, Makasih Pak. Pak. oke, sama-sama. Kita lanjut. Selain memberikan asuhan klinis, perawat juga berperan dalam promosi kesehatan dan pencegahan. Upaya promotifnya bisa berupa apa? Penyuluhan tentang gaya hidup sehat atau lifestyle-nya, ya. Kemudian sedangkan upaya preventif itu bisa berupa deteksi dini pada pasien dengan hipertensi. Melalui apa? Pemeriksaan tekanan darah di masyarakat. Peran ini sangat strategis karena apa?
pencegahan jauh lebih murah dibandingkan pengobatan. Seperti itu. Silakan patah ya. Terus yang berikutnya lagi. Perawat adalah pendidik bagi pasien dan keluarga. Edukasi mencakup apa? Pentingnya kepatuhan minum obat, ya, dan diet rendah garam. Kemudian kontrol tekanan darah rutin dan pengelolaan stres. Seperti itu. Edukasi ini membantu pasien lebih mandiri dalam mengelola penyakitnya, di mana edukasi yang bisa diberikan baik itu secara individu, kelompok, bahkan juga dalam program komunitas. Pasien penyakit jantung itu dia sering menghadapi kecemasan, ya, depresi atau kehilangan motivasi setelah sakit. Perawat berperan sebagai konselor, memberikan dukungan psikologis serta membantu pasien itu dia menemukan strategi untuk mengatasi stres tersebut. Ya, misalnya seperti apa? Konseling berhenti merokok, yang Anda sudah bikin video itu. Atau manajemen stres dengan teknik relaksasi, seperti itu. Ada dari mahasiswa sekalian, perawat itu bukan hanya praktisi ya, tetapi juga sebagai peneliti atau researcher. Melalui penelitian, perawat dapat menemukan intervensi baru, menguji efektivitas terapi keperawatan, dan menyumbang bukti ilmiah dalam praktek. Misalnya apa? Penelitian tentang efektivitas edukasi gaya hidup sehat pada pasien hipertensi. Itu sudah ada judul tuh. Atau ada dong melakukan penelitian tentang, oh ya, teknik relaksasi pada pasien dengan gagal jantung. Karena teknik relaksasi ini kan banyak nih. Baik itu nafas dalam, teknik distraksi, ataupun lain sebagainya. Ya, semua ini dia memperkuat praktek keperawatan berbasis bukti atau evidence based of practice of nursing, seperti itu. Selain peneliti, ya, perawat juga berperan sebagai pemimpin ataupun leader dan manajer atau sebagai pengatur lah atau pengarah. Perawat pemimpin, ya, harus mampu mengkoordinasikan dengan tim, kemudian mengambilkan keputusan dengan cepat atau decision making dalam keadaan darurat, serta memastikan standar pelayanan yang dijalankan itu dia baik nih, terarah nih. Dan sebagai manajer, perawat dia mengatur sumber daya manusia, baik itu logistik juga, dan berkolaborasi dengan profesi lain agar pelayanan tetap optimal. Fungsi advokasi dalam keperawatan berarti dia itu akan membelah hak pasien. Ya, perawat itu harus memastikan setiap pasien mendapat akses layanan kesehatan itu yang adil, ya, obat-obatan yang terjangkau, serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks penyakit jantung, advokasi sangat penting. Karena apa? Biaya perawatan yang tinggi dan kondisi pasien yang itu sering kronis seperti itu. Banyak pasien gagal jantung atau hipertensi itu dia berasal dari kelompok ekonomi yang menengah ke bawah. Ya, perawat dapat membantu mereka dengan memastikan kepesertaannya mereka dalam BPJS. Mereka punya tidak BPJS seperti itu. BPJS itu dia juga ini ya terkait dengan asuransi kesehatan ini ya, dan juga bisa memberikan informasi tentang program subsidi obat. Atau sebagai perawat juga harus bisa memberikan advokasi terkait itu, serta menghubungkan pasien dengan lembaga sosial jika perawatan yang sangat mahal, apalagi terkait dengan operasi dan sebagainya. Itu perlu adanya dinas sosial ataupun lembaga-lembaga sosial yang lainnya untuk membantu, ya, seperti itu. Beberapa penyakit autoimun atau penyakit autoimun seperti lupus, ya, atau istilahnya SLE, Systemic Lupus
erythematosus, ya, SLE. Dan juga adanya namanya penyakit demam reumatoid. Dia dapat menyerang penyakit jantung nih, ya, dan menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Seperti apa? Perikarditis atau juga kerusakan katup jantung. Pasien autoimun, dia membutuhkan terapi jangka panjang dan otomatis dia memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kenapa? Sangat lama. Seperti itu. Perawat harus menjadi advokat agar mereka tetap mendapatkan akses obat dan layanan kesehatan yang berkesinambungan. Seperti itu. Sebagai penutup, ya, hari ini kita sudah membahas terkait dengan apa? Tren penyakit kardiovaskuler, evidence-based practice of nursing, kemudian manajemen kasus, peran perawat, dan fungsi advokasi. Jadi, ingatlah bahwa perawat itu tidak hanya sebagai pemberi asuhan klinis, tetapi juga sebagai pendidik, ya, konselor, peneliti, pemimpin, dan juga advokat. Saya ingin Anda semua bisa merefleksikan peran mana yang paling relevan dan yang ingin Anda kembangkan dalam praktik klinik di masa depan. Seperti itu. Sekian, ada pertanyaan? Dipersilakan. Ada yang join pakai laptop? Ada yang pakai laptop? Biar saya ajarkan bagaimana caranya menginstal aplikasi Mendeley. Ada, Pak. Oke, Blandina ya. Oke. Siapa lagi? Bisa resen biar bisa saya deteksi? Dari 105? Saya, Pak. Berapa orang? Saya, Pak. Oke. Kak Fitri, Nurzak. Ini saya resen. Resen pakai fitur itu, reaction. Biar bisa deteksi. Pakai reaction. Yang angkat tangan. Resen. Oke, Nurzakia. Siapa lagi? Pakai fitur resen. Oke, Blandina, Putri. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, Nur. Siapa lagi, Nur? Dari 104 cuma 5 orang saja yang punya laptop. Ada yang join pakai laptop lagi? Ivana pakai laptop bukan? Atau HP? Laptop, Pak. Oke, resen ya, resen. Biar saya tahu. Oke, selain Ivana siapa lagi? Ini kayak layar-layar yang lebar ini kayak pakai laptop deh. Alia pakai laptop? Alia Arianti? Ya, Pak. Oke, resen ya, pakai fitur resen biar saya tahu. Oke, siapa yang mau share screen? Biar saya pandu ya, yang lainnya nanti bisa mengikuti. Siapa yang mau ini simulasi? Biar saya ini ajarkan ya, nanti yang lain bisa mengikuti. Siapa yang mau ini? Siapa? Siapa yang mau? Atau tidak mau semua? Blandina ya, saya jadikan co-host ya, biar nanti dirimu bisa share screen. Oke, silakan Baik, Blandina Pak. share screen. Silakan share screen di layar ini ya. Bisa share screen? Tahu share screen Kaseng? Klik yang share di laptop itu, share baru yang di atas tuh entire screen. Screen langsung baru share. Oke, good. Yang lain ikuti ya. Ini semua pakai bahasa Inggris. Blandina masih ingat email dan passwordnya ya? Oke, good. Masih proses ya. Saya izin minum dulu ya.
Oke. Semua buka browser dulu, ya. Semua buka browser. Boleh menggunakan Google, Mozilla Firefox, atau N. Sudah? Kemudian ketik di situ Blandina Mendeley desktop. Mendeley desktop. Oke, good. Sudah semua? Sudah ketik? Sudah, Pak. Kasih jempol ya kalau sudah. Sudah ketik ini? Kasih jempol. Biar saya tahu. Begini saja. Kasih begini. Oke, good. Sudah ya? Terus Blandina silakan klik yang ini yang di atas. Mendeley desktop yaitu 1.19.5. Oke, tahan dulu, tahan. Sudah terbuka semua? Ini tidak bisa pakai HP ya. Semua pakai laptop, ya. Oke. Kemudian Blandina silakan klik yang Mendeley desktop for Windows. Klik. Sudah? Oke, nanti itu mendownload dulu. Oke, silakan dibuka itu, Dek. Oke, kita tunggu ya. Wah, dirimu download sampai 2 kali nih. Pelan-pelan, masih belum. Oke. Buka foldernya dulu. Buka folder saja. Buka folder. Foldernya. Sudah? Coba di foldernya, Dek. Jangan langsung klik 2 kali. Buka foldernya dulu, Dek Blandina. Ah, itu buka. Buka. Oke. Yang di bawah ya. Klik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Oke. Buka di situ. Silakan diklik. Oke. Sudah sampai di sini semua? Coba jempolnya. Nur Zakia sudah belum? Oke. Marsha? Sudah? Putri sudah? Oke. Langsung next ya. Klik next. Blandina, klik next. I agree. Next. 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 Install. Oke, kita tunggu. Oke. Ditahan dulu, Blandina. Sudah finish belum? Kalau sudah finish, jempol. Marsha sudah? Putri? Sudah. Sudah? Oke. Finish. Silakan, Blandina. Oke. Kita tunggu. Di minimize, minimize. Minimize itumu. Foldermu tuh. Di tandaku ini. Di minimize saja. Oke. Biar terlihat. Lagi. Bukan itu. Yang Google. Google di minimize. Oke. Di minimize. Lagi. WA-nya di minimize. Semuanya. Game-game semua belum tutup, semua habis. Oh, ini game atau bukan? Oh, tampilan. Oh, sorry. Itu main mahjong nih. Sudah? Oke, klik register.
Kita perlu kasih masuk email dulu, register dulu. Oke, diperlebar. Diperlebar deh, di bagian tengah, di samping minimize. Diperlebar. Ke sebesar. Oke, good. Silakan klik ketik email Anda. Silakan ketik email Anda. Sudah? Oke, turun ke bawah. Continue. Klik. Give name itu adalah nama depan. Ini Blandina siapa? Blandina berarti tulisnya Blandina. Family name adalah Marga. Nah, kenapa itu? Password itu samakan dengan password email Anda. Sudah? Jangan sampai salah ya. Oke, sudah? Centang dua-dua di bawah. Oke. Oke, turun lagi ke bawah Blandina. Ada yang salah Kak Ceng? Sudah? Silakan langsung klik register. Nah, passwordmu salah itu. Tadi bilang ingat. Coba ulang, given name-nya tadi. Nama depan dulu, nama depan. Oke, password. Ditampilkan saja. Ditampilkan saja biar dirimu tidak salah. Ditampilkan saja, sengaja yang hafal kampung password. Pakai tanda miring itu kah? Betul. Betul sudah. Oke, langsung klik dua itu. Centang dua. Oke, register. Masih salah passwordmu. Bagaimana ini? Sama tidak dengan password email tuh? Ditampilkan saja. Oke, Bismillah. Jadi. Nah, itu. Langsung save ya. Oke, langsung save. Oke, good. Ini sudah masuk ya. Bagian sudah registrasi sudah. Coba jempolnya. Oke, sudah ya. Coba Blandina buka yang Mendeley tadi di bawah. Mendeley yang merah tadi di bawah aplikasinya. Oke, dibuka. Oke. Silakan ketik email tadi dan password yang tadi. Jangan sampai salah lagi ya. Sudah? Stay say in. Centang. Oke, say in. Oke, welcome to Mendeley. Ya, langsung install now. Yang apa? Plug. Nah, itu oke. Itu artinya adalah biar tersinkron dengan Microsoft Word Anda. Sudah? Kalau yang sudah, jempolnya. Oke, silakan close.
Oke. Next. Close. Oke, minimize. Oke, coba buka Microsoft Word. Buka Word Anda. Blank dokumen. Coba buka reference. Ini tools barumu tidak ditampilkan kah? Nah, ini kan sudah ya, kelihatan ya. Ada insert citation, open Mendeley. Ini adalah bawaan dari aplikasi Mendeley yang sudah ada download. Paham? Paham Kak Seng? Oke. Coba di-minimize lagi deh. Minimize. Saya ini ya, ajarkan kalian, coba di Google. Sudah di Google ini ya? Coba di Google. Oke, buka new tabs. Tab baru. Oke, di Google. Oke. Silakan Anda cari contoh artikel ini ya. Efektivitas. Ketik efektivitas. Dash. DASH. Huruf besar. Efektivitas. Dash. DAHS. Dash. 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 SH dulu, SH. Pada pasien hipertensi. Pasien cuy. Kurang huruf A. Oke. Spasi PDF. Enter. Oke. Ini adalah contoh keyword ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau download artikel apapun, itu keywordnya adalah artikel bla 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 kayak gitu, atau langsung yang bisa di-download itu adalah PDF. Ya. Coba lihat di Google-nya, di situ kan ada yang tulisan PDF toh, ya kan? Nah, itu yang bisa di-download. Paham? Kalau tidak ada PDF berarti itu tidak bisa di-download. Paham ya? Coba siapa namanya Blandina di bagian ini, yang awal, yang pertama itu, yang unsert punya. Oke, klik kanan. Jangan klik itu. Balik. Klik kanan. Buka tab baru. Oke. Terus dirimu di bawah lagi, itu kan sudah terdownload otomatis. Di bawah lagi. Efektivitas yang ketiga. Buka. Oke, yang di bawah lagi. Buka. Yang Malang punya, apa tadi itu? Yang bukan. Tadi sudah ada ini tadi ya? Yang pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tuh. Klik kanan dash. Klik kanan dash lagi. Klik kanan tab baru. Oke, silakan buka yang itu efektivitas yang pertama tuh. Tab yang pertama. Bukan. Nah, itu. Buka. Bukan. Yang tadi new tab tuh. Baru yang dirimu tadi buka tadi udah, Blandina. Yang efektivitas edukasi diet itu, itu buka. Nah, klik bawah lagi, bawah lagi, bawah. Oke, ini ada klik yang download tuh, yang download. Naik ke atas sedikit. Naik. Ini semua masuk dalam jurnal ya. Naik di atas lagi. Bukan itu. Yang ini, yang PDF tuh. Nah, klik. Ini bisa download tidak nih? Nah, itu download PDF tuh. Tulisannya download PDF tuh. Dan di atas pojok kanan atas tuh. Nah, klik. Oke, sudah? Yang coba buka Harti. Yang Harti punya tab. Bukan, jangan itu. Jangan dulu. Buka yang tab, nah itu. Buka. Oke, ini download.
Download. Oke. Sudah? Save saja, save di download saya, save di download. Bukan di situ. Download ulang, download ulang. Download ulang. Di download saya, klik di download, klik di situ. Ah, save. Oke, buka folder. Buka folder. Klik download. Ah, coba dirimu bikin new folder. Klik new folder. Itu ya, new. Kiri di atas desktop tuh. New. Ah, klik. Bukan. Sorry. Ah, itu new folder sudah tahu? Oke, klik di situ, tulis artikel. Rename, namanya artikel. Halo, Blandina. Halo. Karena dia keras. Halo. Blandina. Gelap. Sinyal terputus ke apa? Oke. Coba siapa yang bisa share screen? Marsha bisa? Marsha, diriku jadikan co-host ya. Coba. Pak, beta sejauh ketinggalan, Pak. Oh, siapa yang ini bisa menampilkan? Ivana bisa? Atau Pak, Putri saya juga bisa? ketinggalan, Putri? makanya dari tadi video, Pak. Maaf, Pak, Astaga. sama kayak Marsha, Pak. Ketinggalan jauh. Sama Pak, ketinggalan Pak. Nah, kamu sing bilang, kamu sing bersuara. Sampai mana coba salah satunya? Coba ketemu ulang. Mana? Sampai mana? Coba. Coba Marsha juga apa? Atau Putri, silakan. Mau share screen siapa? Putri juga. Oke, saya jadikan co-host ya. Silakan share screen, Dek. Klik di share, kemudian klik yang itu, entire screen, baru share. Silakan Putri. Bisa Oh, nggak, Pak, Seng? tidak tahu, Pak. Astaga naga. Marsha bisa atau Nurzakia? Pak, password saya lupa Pak. Allahu Akbar. Lalu Ivana bisa? Lupa password, Pak. Marsha bisa? Sama, Pak. Loh, lalu tadi Blandina mana? Coba kontak Blandina dulu. Sudah Pak, masuk Pak. Tadi akan keluar sendiri Bapak. Wih, Kak Asih mencuanai. Coba ulang, share screen ulang. Ini kok keras sekali kok sih ada ini. Jangan di mute deh, jangan di mute. Biar beta tahu dirimu berespon. Jangan di mute. Pak. Beta kira suka kena badai lagi, langsung tak lempar langsung. Oke, tadi sampai mana tadi artikel ya? Oke, kasih masuk tadi yang artikel-artikel yang sudah di-download deh. Ditarik saja, tarik. Tarik simpan di atas, di dalam artikel, folder artikel. Lagi. Salah satu saja, oke. Good. Sudah ya? Buka di Word. Nanti Blandina ajarkan ke teman-teman ya. Ya Pak. Coba dirimu insert citation dulu, insert citation. Bukan di reference tadi, reference. Di referensi, insert citation yang ada gambar Mendeley putih itu. Nah, klik. Go to Mendeley. Oke. Klik yang add. Yang panah ke bawah tuh. Yang samping. Add. Kiri pojok. Kiri pojok kanan, kiri atas. Sampingnya. Jangan itu. Jangan yang itu. Ulang. Insert citation. Ulang. Insert citation. Mendeley di bawah.
Nah, itu. X dulu, X. Nah, Nah, add dulu. Yang di bagian ini, anak panah. Nah, itu, klik. Add folder. Oke. Buka tadi yang di-download. Buka yang tadi di-download. Bukan. Ke bawah. Ah, download tuh. Klik yang download. Ah, download artikel. Klik artikel, baru oke. Oke, good. Oke. Ini sudah masuk ya. Coba dirimu buka yang milenia. Klik 2 kali. Oke. Atau coba dirimu coba bagian kanan. Itu kan ada tipe ya, tipe. Type. Nah, klik yang tipe di atas tuh. Nah, itu. Klik yang tipe di bawah. Yang artikel, jurnal artikel tuh. Sebelah kanan. Nah, itu, klik tadi tuh. Yang tipe. Type. Ah, itu. Itu kan ada pilihan tuh. Ada yang jenis buku, toh, buku session, dan sebagainya. Ini karena ini masuk dalam artikel, jadi jurnal artikel. Klik jurnal artikel. Sudah? Oke, judulnya sesuai tidak? Sesuai. Oke, penulisnya sesuai ya? Jurnalnya namanya apa? Mapalus Nursing Science Journal. Oke, sesuai. Oke, sesuai semua. Oke, X. Kasih tutup. Tutup. X. Bukan X itu. Bukan X Mendeley. X artikelnya. Ulang, bukan Mendeley. Intercitation. Bukan, klik intercitation. Go to Mendeley. Nah, terus karya yang kedua, yang Kumar. Sudah itu sudah sesuai. Tutup. Tutup yang X-nya, yang ini nih. Ah, itu, oke. Coba yang ini, yang tentang. Oke. Ah, oke. Dirimu ketik. Judulnya tuh yang 359 tuh ganti. Yang 359 artikel tuh, teks. Judul lah itu. Klik. Hapus semua. Oke. Ketik itu, efektivitas, edukasi, diet, dash, semua. Lengkap ya. Efektivitas Edukasi, diet, dash. Hurufnya sesuai ya, besar kecil tuh ya. Kalau dash besar. Spasi deh. Spasi. Nah, lanjut. T-nya T besar. Nah. terhadap tingkat Sudah. Sudah, Pak. Autornya rubah, hapus. Hapus semua. Oke, kalau namanya ada tiga kata, berarti Ruli Fatmawati baik. Ruli Fatmawati, baik. Itu tulisannya. Titik koma. Titik koma, yang tanda titik di atas, koma di bawah. Titik koma. Bukan itu deh, bukan. Yang di baik, yang setelah baik itu langsung titik koma. Tanda titik koma, yang kayak tanda ganda itu. Bukan titik berganda, yang di ini nih, yang di bawahnya. Oke, good.
Habis itu spasi, spasi, Sudah, Pak. Suprayitna, Martilda, Gitna. Matilda. Jadi kalau dua kata berarti yang di belakang baru depan, ya. Titik koma. Prihatin Kurniati. Oke. Terus yang berikutnya jurnal. Klik yang jurnal. Sumbernya, oke. Jurnalnya namanya apa? Coba kasih turun ke bawah. Kasih turun ke bawah. Itu jurnalnya nama apa? Di atas. Pojok kanan atas itu biasa ada tuh. Lagi. Jurnal Keperawatan Aisyah. Terus itu namanya ya. Iya, Pak. Jurnal Keperawatan tanda petik Aisyah. Yang lain semua perhatikan ya. Sudah, Pak. Ini yang banyak ini yang on cam ini kenapa ini? Ini kenapa banyak on cam? Kalian sangat luar biasa ya. Teman-teman ada belajar kalian. Astaga naga. Ini kenapa nih on cam? Tidak on cam ini? Oke, saya keluarkan dari Zoom. Bikin kotor saja. Dari tadi teman-teman ada perhatikan, ini tidak perhatikan lagi. Yang lain ada perhatikan kalian, astaga. Jadi ibaratnya beta dengan Dani ini kayak mendongeng kah? Kalau yang mau tidak mau memperhatikan silakan keluar saja. Ya. Oke, tadi sampai di mana tadi? Oke, lihat tahunnya, Dek. Blandina. Coba di atas. Coba kasih jurnalnya di atas ke atas. Itu tahun terbit ada tidak? Jadi bawah lagi 2003 ya. Oke, sesuai ya. Volumenya volume 10. Oke. Itu betul ya, ada angka 10-nya ya. Iya, Pak. Isu itu adalah nomornya yang angka kurung tuh. Ya. Iya, Pak. Oke, terus halamannya coba turun ke bawah. Halaman pertama itu halaman berapa? Oke, itu halaman berapa? Coba di atas halaman 11 sampai turun ke bawah. Itu halaman 11 sampai berapa itu? Itu halaman coba di atas lagi. 17 ya? Oke, Iya, Pak. good. Sudah sesuai ya? Oke, langsung X. Langsung komal. Klik komal 2 kali. Oke, ini kan bentuknya skripsi ya. Jadi tipenya Iya, bukan Pak. jurnal. Oke, silakan diklik tipenya. Tipenya. Coba ke bawah lagi, bawah masih bisa di bawah lagi. Ke bawah lagi. Ada itu tidak? Coba di bawah lagi, bawah. Mana lagi, Pak? Tesis. Klik tesis. Oke. Klik. Oke, judulnya ketik ulang, Dek. Hapus semua. Kontrol A. Oke, Del. Oke, good. Ketik ulang. Pengaruh pemberian pendidikan kesehatan tentang diet DASH. Diet, bukan diet. Diet. Oke, DASH
terhadap tingkat pengetahuan penderita hipertensi. Pengetahuan penderita pakai N bukan M. Penderita hipertensi. Oke, autornya adalah Lubis Harty. Lubis Harty. Sudah, Pak? Sudah? Sudah, Pak? Oke, ke bawah tahun berapa itu? Coba di bawah skripsi. Klik itu tahun berapa? 2019. Oke, sesuai ya. 19. Halaman 1 sampai berapa itu? Ke bawah terus. Bawah sampai terakhir. Langsung kursornya saja deh. Kursor langsung. Terus ke bawah. Sampai halaman berapa itu? 75. 1 sampai 75. Page-nya diganti 1 sampai 75. Page. Hapus 1 sampai 75. Oke, di bawah lagi. Bawah lagi. Oke, itu universitasnya. Coba universitas apa itu namanya? Coba ke atas lagi, langsung. Nah, oke, namanya apa? Kampusnya apa itu? Universitas Aura. Alfa. Klik, tulis. Universitas Aufa Royhan. Oke, langsung X. Sudah? Sudah, Pak? Oke, minimize deh, di minimize. Bukan, X dulu. Tutup artikelnya. Oke, minimize. Minimize. Oke. Klik. Nah, di sini dirimu di Word, ketik sembarang saja, ketik sembarang. Bebas, bla 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 bla. Spasi. Insert citation. Go to Mendeley. Ingat ya, Belanda harus ingat ya. Iya, Coba Pak. langsung klik 1 kali di milenia. Oke, klik 1 kali. Oke, langsung cite. Yang di atas tanda petik tuh. Di atas. Atas milenia tuh. Side. Klik. Oke. Muncul ya. Iya, Pak. Titik. Spasi, ketik sembarang. Oke, spasi. Insert station. Go to Mendeley. Yang kedua. Side. Oke, titik. Spasi, ketik sembarang. Ketiga. Oke. Titik. Oke, misalkan Blandina ini mau pakai 2 referensi nih, punyanya Milenia sama Ruli, ya kan? Spasi, ketik, sembarang. Oke, insert citation. Go to Mendeley, kliknya caranya adalah di klik control. Milenia control, Ruli control. Bebas, terserah, yang penting 2. Oke, langsung side. Good. Bisa? Bisa, Pak. Titik, spasi. Gabung ketiga. Bikin ketiga. Oke, good. Lanjut. Kontrol lagi. Oke, good. Selesai. Titik. Enter. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Ketik saya, Bapak. Iya, ketik. Ya.
Sudah? Enter. Langsung insert bibliografi. Bukan itu, bukan. Cancel. Insert bibliografi. Klik. Muncul. Paham? Nah, coba Ctrl A. Ctrl A. Langsung home. Home. Langsung di situ apa namanya? Times New Roman. Oke, 12 fontnya. Langsung rata kiri, rata kanan. Good. Selesai. Jangan diikut. Ada pertanyaan? Bagaimana, Blandina? Sudah paham? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Ini wajib ya, artinya kalian kalau masuk Mendeley, itu wajib hukumnya hafal. Hafal apa? 1, email Anda dan password itu harus hafal luar kepala. Jangan sampai tidak hafal. Ya. Yang kedua adalah kalian tahu dia punya tata caranya. Ya, nanti Blandina tolong bantu teman-teman yang lain ya. Baik, Pak. Nah, itu nanti cara mendownload, nanti Beta akan kasih share juga. Jangan lupa dicas, Blandina. Baik, Pak. Ambil cas dulu, ambil cas. Oke, bisa di stop screen. Bisa stop share screen. Oke, good. Jadi kalian yang berikutnya itu adalah wajib harus tahu bagaimana caranya menginstal, ya, mendownload, menginstal. Kemudian usernya yaitu adalah email sama password Anda. Habis itu tata cara memasukkan artikel. Jadi saran saya adalah, tadi kan saya sudah ajarkan kan bagaimana caranya cari artikel, toh? Itu kalau bisa dijadikan satu folder. Jadi tulisannya ada artikel. Terserah Anda mau simpan di mana. Di My Document kah, di download kah, atau di mana. Tapi saran saya jangan di My Document atau di download. Karena takutnya kalau laptop kalian error, itu langsung hapus semua. Paham? Jadi boleh disimpan di data D atau data E. Ya, seperti itu. Habis itu, nanti kalau misalnya, oh Pak, Beta ada temukan referensi satu lagi Pak. Silakan di-add, kemudian baru di satu file. Jadi bukan add file, tapi bukan add folder, tapi add file. Jadi bisa dimasukkan satu-satu. Seperti itu. Bagaimana dia mau bertanya? Atau bingung? Saya Pak, Silakan, Afrianti. Pak, bagaimana jika yang masukkan judul jurnal tadi misalnya das? Kalau yang pakai tulisan besar begitu, nanti apakah bisa? Bagaimana? Sinyalmu jelek, Dek. Pada bagian yang masukkan jurnal tadi itu, Pak. Nah, di situ kan yang kata das, selain kata das itu huruf kecil. Lalu kalau misalnya kata das tadi itu huruf kecil juga, apakah bisa? Bisa kan terbaca, Artikelnya Dek. itu Jadi alangkah baiknya kalau ada singkatan, itu semua kan kapital tuh. Ya kan? ya, Nanti Pak. kan bisa tertracking oleh komputer ataupun dari website seperti itu. Jadi terserah mau dash kah atau lain-lain sebagainya, yang penting kalian tahu keywordnya apa. Contoh, oh Beta mau penelitian hipertensi nih. Oh, hipertensi itu ada beberapa macam apa namanya bukti ilmiah nih. Misalnya, oh dengan senam ergonomi atau senam antihipertensi dia bisa menurunkan tekanan darah nih. Nah, keywordnya apa? Yaitu artikel efektivitas ya atau pengaruh ya senam antihipertensi pada untuk ataupun terhadap penurunan tekanan darah, baru PDF. Nah, artinya kalau PDF itu adalah yang bisa di-download seperti itu. Paham nggak, Seng? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Mau bentuk skripsi, tesis, itu boleh, silakan. Jadi keywordnya adalah skripsi dash atau skripsi efektivitas dash pada pasien hipertensi. Selesai, langsung plus PDF.
Cari yang kurung kurawal yang ada tulisannya PDF. Seperti itu. Paham nggak, Seng? Atau terlalu cepat? Atau siapa yang mau coba? Tadi apa? Blandina tadi pong laptop lobet. Ayo, kita ajarkan cara browsing artikel. Siapa mau share screen? Putri boleh? Atau Nurzakia? Atau Ivana? Atau Marsha? Siapa mau share screen biar teman-teman tahu cara cari artikel di Google tuh bagaimana? Ada yang mau? Halo? Kan ada yang mau. Takut-takut ke bagaimana ini? Beta ajarkan bagaimana caranya cari artikel. Kalau yang ada yang ini bagaimana? Oke, beta ajarkan pakai beta pun laptop ya. Ini kalau lama. Oke, contoh ya. Terlihat tidak? Pak. Lihat. Lihat toh? Oke, misalkan ada yang mau penelitian tentang apa? Penyakit apa? Misalnya efek. Nanti rekamannya saya akan kirim ya, jadi tidak perlu direkam sendiri. Efektivitas. Penurunan curah jantung, Pak. Kenapa? Penurunan curah jantung. Curah jantung, apa yang mau diteliti, cuy? Efektivitas relaksasi. Nafas dalam. Terhadap nyeri. Pasien jantung. PDF. Kayak gini. Ya. Terlihat ke, Seng? Lihat, Pak. Nah, kalau begini, toh, alangkah baiknya jangan langsung klik kiri. Langsung klik kanan. Open new tabs. Nah, ini kan ini bisa dibuka nih. Nah, kalau yang kurung kurawal ini bisa nih langsung di-download. Kita buka satu-satu. Nah, ini namanya tampilan dari jurnal. Ya. Gimana caranya kita bisa mendownload ya? Ini, klik yang ini. Yang PDF. Full text. Kemudian kita beralih, ini lagi sama. PDF yang bisa di-download. Ya. Ini yang ketiga. Ini bisa di-download nih langsung nih. Lihat tidak? Kita coba yang pertama dulu. Ini download. Ini download. Ini download. Oke. Ini download. Langsung muncul. Kayak gitu. Yang penting kita tahu keywordnya apa. Seperti itu. Jadi, bagaimana caranya kita untuk tahu keyword? Itu adalah dengan cara harus rajin-rajin membaca. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak?
Tidak ada pertanyaan? Kita mengantuk semua ini. Oke, silakan di on cam semua dulu. Saya akan ambil ini screen untuk presensi ya. Saya akan ini. Layar pertama. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke. Layar keempat. 1, 2, 3. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya ada yang bertanya. Kak paham semua ini, Kak mengantuk sore. Oke. Nanti kisi-kisi dari saya itu adalah Anda pelajari ya kasus ASKEP yang sudah saya share ataupun materi-materi yang sudah saya share ke kalian. Karena nanti soal UTS-nya adalah sebanyak 30 soal ya, semua dalam bentuk studi kasus. Ya. Baik itu mulai dari anatomi fisiologi sampai dengan studi kasus. Jadi Anda pelajari bagaimana cara untuk data-data normal untuk pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, ya. Seperti yang kuis kemarin, masih ingat? Masih, Pak. Masih ingat kuis kemarin? Misi, Masih, Pak. Pak. Semoga ya. Kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan evidence based practice of nursing. Ya. Semoga berjalan dengan lancar. Nanti ada tugas terakhir untuk kalian, tugas yang ketiga, ya. Tugas ketiga untuk kalian. Bagi yang tidak mengumpulkan tugas, mohon maaf, saya tidak ada toleransi sama sekali, ya. Yang saya sangat sayangkan itu adalah kalian sudah bayar kuliah itu mahal-mahal. Jadi jangan main-main. Ya kan? Bisa? Bisa, Pak.